Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Pak Saiful, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberkahan rezekinya, disehatkan lahir batinnya, disolehkan keturunannya. Ibu bapak juga yang saya hormati, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dalam hidup yang kita jalani. Anak-anak kita, keturunan kita juga menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Sengaja saya menyampaikan tema ini pada Pak Saiful karena 3 alasan. Yang pertama, beliau kurang lebih mungkin 3-4 bulan lalu sempat saya ajak untuk berkunjung ke pemakaman yang kebetulan saya dan kawan-kawan mengelola. Jadi kami membuka layanan pemakaman di daerah itu, masuknya Cimahi, sebagian masuk wilayah Bandung Barat. Dari gerbang tol Baros itu kurang lebih sekitar ya mungkin 10-15 menit. Bekerja sama dengan Darut Tauhid. Jadi nama pemakamannya sekarang, nama resminya adalah Darut Tauhid Memorial Park. Kami pemilik lahan, kami kemudian bikin yayasan, kami mengolah lahan. Darut Tauhid kemudian memperbaiki tampilannya dan mengurus manajemennya sebagainya. Sudah ada sekitar, terakhir saya ke sana itu mungkin sekitar 120-an yang sudah menggunakan, sebagian besar dipindah sebagainya. Itu alasan pertama. Duka bakal biasa, duka nanti ngelihat di sana. Yang kedua, ibu bapak, alasannya entah kenapa dalam 3 bulan terakhir ini saya dipertemukan dengan beberapa kali kematian dari orang-orang yang sangat dekat, kawan-kawan yang pernah bersama ketika kuliah, para jamaah dan sebagainya. Dan saya ketemu dengan yang terakhir kurang lebih sekitar ya mungkin 2-3 minggu lalu, seorang dokter yang suaminya seorang engineer. Ini dokter sangat senior, pernah jadi dokter teladan di kota Bandung, sangat cekatan, kerjaannya bagus banget dan sebagainya. Suaminya meninggal dunia ketika tidur dengan yang bersangkutan di rumahnya. Memang sakit, meninggal dunia sekitar jam 1:30 dini hari, meninggal dunia. Baru bisa menghubungi saya kurang lebih sekitar 4:30. Padahal saya sedang ada di tempat yang tidak jauh berbeda dan sebagainya. Setelah sholat subuh saya ke sana. Kondisi jenazah itu bagi saya memprihatinkan. Sekian jam tidak ada yang ngurus apa-apa, tertekuk jemaahnya, mungkin pakai bantal 2 bantalnya, sehingga nekuk begitu. Kakinya juga sudah kaku merenggang. Padahal ini dokter senior, dokter cekatan. Ketika kemudian ngobrol, panik, nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Biasanya kan kita justru minta tolong dokter kan, dokter nggak tahu. Dan sudah kepikiran mau nelpon saya karena beliau sudah lebih dari 20-an tahun kenal baik dengan saya. Saking paniknya handphonenya sampai kecemplung ke toilet, ke kloset. Panik, sehingga anaknya kemudian nyari nomor saya jam 3:30, baru ketemu 4:30. Itu alasan kedua, dan beberapa alasan lain.
Alasan ketiga kenapa kita ngaji ini, mohon maaf ibu bapak ya, kita tidak pernah tahu kematian itu bisa datang kapan saja. Dan ini yang tadi saya ngobrol sama Pak Saiful, persepsi kita tentang kematian itu buruk. Mayoritas kita punya persepsi negatif tentang kematian. Apa misalkan ku abdi ditaros ya, ibu-ibu heula. Ibu-ibu ada yang siap meninggal dunia? Mayoritas, untuk tidak menyebutkan semuanya, nggak siap. Duka ya bapak-bapak, ada yang siap? Bapak-bapak juga enggak. Ketika pertanyaannya dilanjutkan, kenapa tidak siap? Jawabannya seragam. Teu acan cukup bekal sieun Pak Ustad. Kata beliau belum pengalaman. Biasanya belum cukup bekal, merasa kalau meninggal itu akan sangat menakutkan dan sebagainya. Tadi kan pengantar dari Pak Dedi menyampaikan menggetarkan, mendebarkan untuk tidak menyebutkan menakutkan. Padahal tolong dipahami nih yang saya sampaikan sebelum masuk ke materi. Kalau ibu bapak memiliki persepsi kematian kita akan demikian menakutkan, kita kemudian akan ketemu dengan siksaan dan sebagainya, jangan-jangan kita suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, tidak mungkin memperlakukan orang yang taat kepadanya dengan buruk. Tidak mungkin. Jangan-jangan persepsi kita suudzon pada Allah, padahal suudzon pada Allah kalau disengaja dosa. Yang kedua, boleh jadi karena informasi tentang kematian distortif, tidak sampai dengan baik kepada kita, yang sampai justru yang menakutkannya. Bayangkan kalau agama dipahami dengan menakutkan, padahal tentang kematian itu kata Nabi adalah bagian dari kecerdasan. Mari kita lihat. Karena itu kita akan tadabbur Quran surat Fussilat. Tadi disampaikan halaman sekian, habis terang. Pokoknya surat Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini ayat ke-30. Ibu baca dalam hati saja. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahyi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Andaikan ibu bapak membaca dua tafsir ayat ini, yang pertama dalam Ibnu Katsir, mudah diakses. Yang kedua tafsir yang dimuat dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Indah sekali penjelasannya. Mari kita lihat. Saya kutipkan terjemahannya. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Insya Allah termasuk kita kan yang akan berkata seperti ini. Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian istiqomah, konsisten dengan pernyataan kita. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka tatanazzal, para malaikat akan datang. Tatanazzalu itu present continuous tense, akan terus datang, terus datang. Para malaikat akan datang kepada mereka, dan para malaikat akan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Justru kamu harus gembira karena kamu termasuk yang dijanjikan surga. Tu'adun. Allah menjanjikan kita dengan surga. Bil jannah allati kuntum tu'adun. Gak cukup begitu, para malaikat kemudian menegaskan lagi, nahnu awliya'ukum, kamilah yang diperintahkan Allah jadi pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunya, ketika kalian hidup di dunia seperti kita sekarang. Wa fil akhirah, nanti di akhirat.
Dan nanti di akhirat bagi kalian walakum fiha ma tastahi, ada banyak hal yang kalian inginkan Allah sediakan. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di akhirat nanti ma tad'un, semua yang kalian minta. Kematian dengan janji Allah ini apa hubungannya? Karena kalau saya sampaikan orang yang menyebutkan Tuhan kami Allah, insya Allah saya yakin kita termasuk di dalamnya. Kemudian bersikap istiqomah dengan keyakinan itu, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Tapi kalau saya tanya ibu bapak satu demi satu, sudahkah pada kita, pada ibu bapak datang para malaikat yang kemudian ngomong jangan takut, jangan sedih, kamu dijanjikan surga? Saya yakin jawabannya belum. Ada ibu-ibu yang merasa sudah didatangi malaikat, sanes pak, Kak Abi mah debt collector, teman malaikat. Ini janji Allah, nggak mungkin salah. Didatangi para malaikat, akan datang turun mendatangi mereka hanya untuk menyatakan alla takhafu wa la tahzan. Kalau belum, maka memang ayat ini perlu penjelasan. Kapan para malaikat itu akan datang? Dalam tafsir Ibnu Katsir saya kutipkan sedikit saja. Nanti buka di rumah. Kata Ibnu Katsir menukil beberapa riwayat, para malaikat itu akan datang kepada orang beriman yang konsisten dengan keimanannya dalam 3 waktu. Yang pertama ketika sakaratul maut, berkumpul mereka ketika malaikat maut datang. Ini keren nih hadis ini, saya nggak hafal karena panjang, tapi saya jelaskan begini. Malaikat maut datang pada orang beriman yang konsisten. Ketika dia mau mencabut nyawa dari kaki, kakinya ngomong, beranikah engkau menyakiti kaki yang digunakan melangkah di jalan Allah? Saya melihat jadi saksi, ibu-ibu datang dari rumah, bapak datang dari rumah sebelum subuh untuk datang ke sini. Malaikat mau nggak berani menyakiti orang beriman yang konsisten karena kakinya yang ngomong. Pindah malaikat maut ke tangannya, tangannya ngomong, beranikah engkau menyakiti tangan yang digunakan membuka mushaf? Atau kalau Qurannya Quran digital, yang dipakai buka Quran digital. Duka lamun pananganna seueur scroll HP, update status. Mungkin beda malaikat maut. Dia mau narik dari mulutnya akan ngomong, beranikah engkau menyakiti mulut yang digunakan membaca ayat-ayat Allah? Bingung malaikat maut itu. Apalagi berkumpul para malaikat, ketakutan orang ketika sakaratul maut itu. Karena itu disebutnya dengan sakaratul maut, dari kata sakara dan al maut. Sakarat itu kan mabuk, seperti kehilangan kesadaran, mabuk berat, saking menakutkannya. Pada saat itulah para malaikat berbondong-bondong datang dan memberikan motivasi yang menenteramkan. Tenang, jangan takut, jangan khawatir, kamu sudah dijanjikan surga. Jika ibu-ibu, bapak-bapak badai angkat menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, salah satu syaratnya sebelum berangkat adalah divaksin, disuntik, vaksin polio, vaksin meningitis. Ibu kan tahu disuntik kan ngeri, aduh, tong disuntik atulah. Kedah pak, nanti bapak ketemu di sana nyaman, nggak akan disuntik, nggak akan diperiksa lagi. Sakit sedikit untuk ketemu kebahagiaan yang luar biasa, kan tidak menakutkan. Atau dululah ketika COVID, harus dicolok-colok hidungnya, harus diperiksa supaya bisa ketemu dengan anak yang tercinta nun jauh di sana, bisa silaturahim dengan keluarga tersayang. Sebentar aja, hanya divaksin dan lain sebagainya. Maut itu datang karena dia keniscayaan pasti. Tetapi ayat ini dijelaskan Ibnu Katsir, para malaikat datang menemani kita, tenang, jangan takut. Sehingga tenang ketika meninggal itu, geningan seueur batur, apalagi diperlihatkan surga yang akan menjadi tempat tinggalnya. Mungkin ibu bapak bisa ketemu kematian itu demikian indah, senyum kita tos ketinggal tuh. Istananya tipe 2000 meter dan sebagainya, warnanya putih berkilauan dengan permata di sekelilingnya.
Kemudian kita ketemu, ayah kita sudah ada di sana, ibu kita ada di sana, kakak kita yang telah tiada. Di mana menakutkannya? Rek penat dengan orang yang kita sayangi, yang kita rindukan, yang kita doakan tiap waktu. Ya Allah, gak takut. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, para malaikat akan menemani di alam barzah. Kita ada di alam dunia, sifatnya temporer. Semua di alam dunia itu temporer. Ibu-ibu pasti sering bercermin. Lihat di cermin, kemana wajah imut-imut yang dulu bisa meluluh lantakkan iman banyak laki-laki kalau sekali tersenyum. Sekarang yang nampak wajah apa? Wajah amit-amit dan sebagainya. Bercermin, berubah terus dan sebagainya. Kemudian ada alam akhirat. Akhirat itu permanen, tidak mungkin ada perubahan. Kalau dia menderita, menderita selamanya. Kalau dia bahagia, bahagia selamanya. Antara dunia yang temporer dan akhirat yang permanen ada barzah. Barzah itu tidak permanen, tapi juga tidak temporer. Kenapa? Tidak permanen, tidak temporer. Karena kata Nabi, barzah itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Dia bisa jadi satu di antara taman surga atau bisa menjadi satu di antara lubang neraka. Takut di alam barzah orang. Kalau ibu bapak dengar hadis menyebutkan jika mati seorang manusia, putuslah segala perbuatannya kecuali 3 hal yang akan berkait terus. Dalam hadis yang satu, banyak hadis seperti ini sebetulnya, tapi ini sangat populer. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Bedakan ya, sedekah dengan sedekah jariyah. Tadi yang lupa disampaikan ketua DKM, kalau ibu bapak ngasih ke masjid sedekah, digunakan oleh masjid membangun fasilitas, dibelikan karpet, dibelikan infokus, dibelikan laptop, dibikin supaya masjid bertambah cantik, kokoh, kuat, namanya jariyah. Apa makna jariyah? Ngalir. Selama dipakai, selama itu pula ngalir pahalanya, walaupun si pemberinya tiada. Karena itu keren, disampaikan beliau. Ya Allah, dari mana-mana, sok, mumpung kelihatan masih dibangun, ngalir lagi. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu apa saja, pokoknya manfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Kapan ini terjadi? Manfaat dari sedekah jariyah, dari ilmu, dan dari anak soleh yang mendoakan kapan? Di alam barzah, bukan di akhirat. Karena di akhirat nggak ada yang hidup di dunia. Siapa yang doakan kita? Nggak ada kehidupan. Di akhirat itu kan permanen, sudah selesai. Orang tinggal menikmati hasil dari perbuatannya di dunia. Tapi di alam barzah, karena dia tidak permanen, berubah-ubah, tagoyan, berubah-ubah. Boleh jadi kemarin ada yang menderita dalam barzah, hari ini dia bahagia. Kenapa? Tuh budak maneh keur ngaji, kajian bari nundutan tuh milu ngaji. Dikabarkan para malaikat. Kata Nabi, tu'radu ila kuburihim yubasyirunahum aw yahzununahum. Dikabarkan ke kubur-kubur mereka perilaku orang-orang yang punya relasi dengan dia. Yubasyirunahum, bisa membahagiakan, menggembirakan mereka, aw yahzununahum, bisa menyedihkan mereka. Tuh tinggal budak maneh geus maneh eueuh parbut warisan. Nabi kapa saya luar biasa rongkah, naudzubillah. Dalam kondisi yang seperti itulah, kata Ibnu Katsir, para malaikat datang menghibur kita. Begitu kematian menjemput, pindahlah seseorang ke alam barzah, ketakutan dia, asing, gelap, sempit. Kalau dibayangkan, didramatisir, datang orang-orang dengan wajah sumringah, tutur kata yang menawan, kemudian aromanya wangi, dan dia bilangnya ringan, jangan takut, jangan sedih, yuk kutemani, kamu sudah dijanjikan surga, tenang aja. Selesai kehidupan di dunia, namanya kiamat. Setelah kiamat, masuklah ke alam akhirat, ketemu orang dengan hisab-hisab yang sudah mati pada masa Nabi Adam, pada masa Nabi Nuh, sampai pada masa Nabi Muhammad, semua dibangkitkan. Mereka gemetar menunggu pengadilan ilahi. Hadis Nabi menyebutkan ada yang tenggelam dalam keringatnya, semua telanjang. Sehingga Aisyah bertanya,
Ya Rasul, nanti kami saling melihat. Kata Nabi, borora'ah yang ningali, sibuk dia mikirkan dirinya masing-masing. Pada saat itulah yang ketiga kalinya para malaikat itu datang. Tenang, tenang, jangan takut, jangan sedih, kamu dijanjikan surga. Tapi proses itu memang mesti ditempuh. Sama kayak kita barangkali bikin paspor, tetap kena dipoto. Bikin KTP tetap harus dipoto. Saya mau bayar lah 10 juta, tong dipoto, tetap harus dipoto. Prosedurnya, SOP-nya tetap harus dipoto. Tetap harus divaksin, tetap harus, kan begitu. Sama nanti di akhirat, tetap saja harus mengalami hisab. Dalam, bukan tadi ya, dibaca imam tuh. Ada hisab yasir. Hisabnya ringan. Pak hisab ringan, sini lewat, juk lompat. Dari 3 kesempatan inilah Allah janjikan lewat ayat Fussilat ini, para malaikat datang menemani kita. Coba renungkan, apa menakutkannya? Kalau dijanjikan ditemani terus menerus, dihibur terus menerus. Kenapa harus sedih? Sedih abdi teh kumaha pun anak dikantunkeun. Anaknya dijaga, Allah lebih sayang sama anak kita ketimbang kita. Kita saja lebay, kadang-kadang merasa enggak ada yang perhatikan anak kita, kecuali kita. Allah perhatikan anak kita. Tapi takut gimana dengan rumah? Allah lebih sayang pada orang-orang yang ditinggalkan dan sebagainya. Tenang, nanti rumahnya diurus dengan baik. Kan ketakutan kita tuh kadang-kadang tidak berdasar. Sieun Pak Ustaz abdi teh mun maot kumaha mun caroge nikah deui, sieun-sieun teuing antep we. Itu termasuk wasiat yang tidak diperkenankan oleh syariat. Mau meninggal dunia panggil suaminya, bapak, omatnya, engke mun mamah maot bapak ulah kawin deui, cek. Wasiat itu tuh boleh tidak dilakukan, diabaikan dan sebagainya. Oke, ibu apa saya lanjutkan. Dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan proses kematian seorang mukmin. Inilah insya Allah yang akan terjadi pada kita. Panjang nih hadisnya. Innal abdal mu'min idza kana fin qita'i minad dunya wa iqbal minal akhirah nazala ilaihi malaikat minas sama bidul wujuh kana wujuhahumus syamsu ka'anna wujuhahumus syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsu tayyibah akhriju ila magfiratin minallah wa ridwan. Saya kutipkan terjemahannya. Seorang mukmin insyaallah termasuk kita, jika dia meninggal dunia masuk ke alam barzah menyongsong akhirat, malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah-wajah yang bersih. Hadisnya menyebutkan bidul wujuh, wajah-wajah yang putih, bersih. Wajah mereka seperti mentari di waktu pagi yang bersinar dengan lembut. Mereka membawa kain kafan dari surga dan kemudian membawa wangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya, bayangkan sejauh mata memandang, maddal basar, terasuk penuh para malaikat berpakaian putih-putih, wajah bersih-bersih, nunggu menemani kita. Kemudian datanglah malaikat maut, dan malaikat maut menyapanya dengan sangat ramah. Ayyatuhan nafsu tayyibah. Dalam Quran sapaannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang sudah tenang jiwanya, sudah selesai dengan seluruh keriuhan dunia, sudah istirahat dengan tenang. Hei yang sudah tenang, apa lanjutannya? Irji'i, ayo pulang yuk, ila rabbiki radiyatan mardiyah, yuk pulang
menuju Tuhanmu ridho loh ketemu kamu juga ridho. Masa tidak senang diajak pulang ke hariban ilahi ridho pada kita juga ridho. Apa yang bikin berat? Persepsi keliru, negatif, salah, suudzon tentang Allah yang maha penyiksa, yang mengganggu pikiran kita sehingga demikian menakutkan kematian. Saking demikian menakutkannya, manusia berupaya sekuat tenaga dengan biaya yang sangat mahal supaya temawat, mun bisa matong maut salilana. Saking takutnya dengan kematian. Apalagi yang dilakukan oleh para malaikat, dia mengucapkan salam wahai jiwa yang tenang, ayo keluarlah menuju magfiratim minallah wa ridwan, menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Ruhnya keluar bagaikan air yang keluar dari tempat minum. Orang-orang Arab Badui itu bikin kantong kulit unta, diikat, dipakai wadah minum, atau dari kulit kambing. Ketika dikucurkan gini keluar airnya, tidak ada halangan apapun minum itu. Kalau kita mah dari kendi, hanya kan tidak dikenal istilah itu di sana. Minum, dingin, menyegarkan. Seperti itu ruh itu keluar. Seperti air dingin yang dikucurkan. Setelah keluar, ketika malaikat maut mengambilnya, dan para malaikat yang lain tidak pernah membiarkan ruh itu di tangan malaikat maut sejenak pun. Mereka ambil, diletakkan di kain kafan yang tadi wangi dan lain sebagainya, dan dari jenazah tadi ruhnya mengeluarkan wangi yang demikian menenteramkan, misk. Kan bahasa Arab tentang parfum itu macam-macam. Ada misk, ada oud, ada beberapa hal sama seperti ada kolon, kita kan ada perfume dan lain sebagainya. Malaikat maut memperlakukannya dengan baik. Semua malaikat mengiringinya. Nanti dalam hadis yang lain dibawa naik terus menuju ke angkasa, menuju ke langit. Dan setiap ketemu para malaikat, mereka akan bertanya, ruh siapa ini yang wangi ini? Ini ruh jamaah Al-Ad yang ngaji tiap subuh. Ya Allah, dahsyat, luar biasa. Luar biasa perlakuan Allah, para malaikatnya kepada orang-orang yang konsisten dengan keimanannya. Kemudian dalam ayat lain Allah menjelaskan kematian orang mukmin dalam keadaan baik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Mereka yang diwafatkan dalam keadaan melakukan kebaikan. Para malaikat berkata kepada mereka, salamun alaikum. Yang mengucapkan salamnya malaikat. Kesejahteraan, keselamatan bagi kalian semua. Udkhulul jannah, silahkan masuk ke dalam surga bima kuntum ta'malun, karena amal-amal kalian Allah balas dengan balasan yang luar biasa. Ini surat An-Nahl, surat 16 ayat 32. Disambut dengan sambutan luar biasa. Karena itu ikhtiar terbesar kita adalah bagaimana kita berikhtiar supaya mati kita dalam keadaan baik. Apa yang dimaksud mati dalam keadaan baik? Karena seringkali sekali lagi muncul persepsi keliru, karunyanya mautna makaning potong pananganana kaduruk, atau kemarin tuh di Sumatera gak jelas fisiknya dan sebagainya, ngerinya meninggalnya. Kira-kira ngeri meninggal gitu ngeri juga nggak nanti di alam barzahnya? Kan belum tentu. Saya kutipkan kematian 3 sahabat Nabi yang termasuk ke dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ada 4 sahabat Nabi yang utama. Yang 3 meninggalnya ngeri, Pak. Yang 1 meninggalnya natural. Yang meninggalnya natural adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Natural meninggal, sakit meninggal dunia. Bisa wasiat dulu. Nanti kalau aku tidak ada, kalau aku meninggal dunia, tolong ya, aku amanat Umar bin Khattab jadikan penggantiku. Meninggal.
Umar setelah 10 tahun mengelola negara dan sebagainya, ada orang yang demikian benci, mempersiapkan pisau yang diasah lama dengan racun dan kemudian ditusukkan ke Umar punggungnya. Ketika Umar berjalan untuk salat, tusukkan, mati dalam keadaan keracunan, sakit luar biasa, meninggal, ngeri meninggalnya. Setelah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan naik jadi khalifah. Ibu bapak tahu meninggalnya? Dikepung ratusan orang. Sekitar beberapa riwayat berbeda menyebutkan mungkin sekitar 60 orang berhasil masuk, membacok dia dari berbagai arah, kepalanya terpenggal, kaki tangannya seperti dicincang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi, Dzunurain, pemilik 2 cahaya, 2 putri Nabi menikah dengannya, dijamin surga, meninggalnya ngeri Pak. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib, mau salat subuh kayak tadi, maju imam, percis di belakang imam dibacok dengan pedang yang biasanya 2 bulan, dilumuri racun dan sebagainya. Yang sudah mempersiapkan nih pembunuhan terencana, yang mempersiapkannya lebih dari 1 tahun karena dianggap orang itu sudah kafir. Ali bin Abi Thalib meninggalnya ngeri. Allah lewat lisan Nabi menyebutkan mereka dijamin masuk surga, meninggalnya ngeri. Sekarang persepsi ini saya perbaiki, tidak ada jaminan, tidak ada relasi yang demikian kuat bahwa kematian yang mengerikan pasti di alam barzahnya mengerikan. Jangan-jangan sebaliknya, boleh jadi ada kematian yang demikian indah, rawaseun maot nagi dina kasur keur bobo we kieu maot, ternyata meninggalnya ternyata mungkin dalam barzahnya demikian menakutkan. Saya gunakan satu contoh, mudah-mudahan ini tidak jadi fitnah. Saya mengandalkan informasi yang saya baca. Ada diplomat muda meninggal dunia di kamar kosnya. Keluarganya merasa demikian kehilangan, negara merasa kehilangan, apalagi instansinya. Ini diplomat karir, anak muda keren, hebat karirnya, ditangisi, istrinya bolak-balik menyatakan tolong dicari sebagainya. Ibu bapak tahu sekarang beritanya, sebelum meninggal dunia bolak-balik check in dengan pacarnya. Siapa yang melaporkannya? Keluarga istrinya, bahkan bawa video nih bolak-balik check in. Sakit hati luar biasa dia, dipuji habis-habisan, hebat dan sebagainya. Sekarang bahkan istrinya pun tidak berkenan lagi untuk ngomong tentang itu, nyeri hati. Sugan teh heueuh si eta teh nya. Aipek teh geuning jiga kitu. Kalau dalam bahasa Jerman laki-laki begitu disebutnya purunyus. Saya pernah kagum sama pemimpin Kota Bandung, kemudian hebat karirnya. Ya Allah, sekarang saya luar biasa nyeri hati. Purunyus eta teh geuningan. Ya Allah. Untung hirup keneh bisa tobat. Coba kalau sudah meninggal dunia. Tidak ada jaminan. Orang yang meninggalnya baik-baik saja, hidupnya baik-baik saja, nanti di alam barzah baik-baik saja, nggak ada jaminan. Karena itu perbaiki persepsi kita. Setiap ketemu informasi kematian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketemu kematian tentang kawan kita yang kita kenal baik, semengerikan apapun, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kematian. Karena itu persiapkan kematian. Bukan bagaimana matinya, tapi bagaimana ketika mati kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Tatawaffahumul malaikah thayyibin, diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, sedang ngaji, sedang bekerja memberi nafkah, sedang belajar menuntut ilmu, pokoknya sedang melakukan kebaikan. Bayangkan coba, maut keur popolotot, siap ke sebelum maut dan sebagainya. Nauzubillah. Perbaiki. Ibu apa saya lanjutkan. Nabi SAW supaya lengkap menceritakan bagaimana kematian sakaratul maut orang yang ingkar kepada informasi-informasi akurat dari Quran dan Sunnah. Wa innal abdal kafir, dan orang-orang yang ingkar, dalam riwayat yang lain ar-rajulus su,
orang-orang yang akrab dengan perbuatan buruk, maksiat, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbal minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikat sudul wujuh. Nanti datang juga berbondong-bondong malaikat. Kalau tadi kan bidul wujuh, wajahnya bersih. Yang ini sudul wujuh, rumek wajahnya, wajah-wajah marah dan lain sebagainya. Mahumul musuh, mereka membawa kafan yang demikian kasar dari neraka. Saya kutipkan terjemahannya, sangat kasar. Dan mereka duduk sepanjang mata memandang, banyak malaikat. Kalau tadi kan teduh, bersih, putih dan lain sebagainya. Kemudian malaikat maut hadir, duduk di atas kepalanya, dan kemudian kalau dalam ayat Quran dipukul-pukul kepala itu. Hei jiwa yang keji, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati minallah. Sok keluar tuh sia murka Allah nungguan maneh, buru keluar, dipukul-pukul. Karena itu boleh jadi kesakitan dia, kengerian dia bertemu sakaratul maut itu bisa disaksikan orang sekitarnya. Allah ini karunyanya, sampai jerit-jerit, jatuh, diangkat lagi, jatuh, jerit-jerit, maki-maki banyak orang karena dia hilang kesadaran. Sakaratul maut seperti mabuk, saking sakitnya kematian. Dipukul-pukul, ditarik-tarik, kakinya ditarik, iya suku nu dipake wae teu puguh teh, iya lengan nu dipake teu puguh dan sebagainya. Ini mulut dirobek-robek, nggak kelihatan siksaan itu, tapi kengeriannya mungkin istilah anak muda sekarang mah vibes-nya terasa oleh orang sekitar. Wah ngerinya ya Allah, demikian jerit-jerit dan sebagainya. Malaikatnya ngomongnya begitu, ukhruji, keluar. Tuh Allah yang murka, kemurkaannya menunggu kamu. Makin takut dia mati dan lain sebagainya. Barangkali informasi ini yang sampai pada mayoritas kita. Ini sia maut teh ditenggelan, dibetot di kumahanya makan yang kurang. Karena kalau kita berhitung secara jujur, ibu bapak, amal kita memang gak cukup untuk bikin kita confident bakal masuk surga. Sehari 24 jam, dipakai tidur saja 8 jam. Sepertiga hidup kita dipakai tidur. Jadi kalau ibu bapak umurnya 60, 20 tahun dah sarena. Sare wungkul kata teh. Tambah coba dengan aktivitas sholat. Berapa jam sehari sholat 5 waktu? Sejam juga enggak. 10 menitnya sudah keren. Eta teh Pak, 10 menit teh mimiti niat usolli nepi ka wiridan tamat 10 menit. Sebagainya. Kali 5 cuma 50 menit. Tambah mungkin baca Quran, ada sejam dulu baca Quran, 15 menit gak abdi mapal 5 kali heulai, baru 15 menit. Dihitung-hitung di jumlah jam ternyata paling cuma 2-3 jam aktivitas serius kita, ritual kita dalam sehari. Padahal tidur saja tadi 8 jam. Begitu mau tidur ngomeh heula HP, scroll HP 3 jam. Lebih banyak ngomeh HP ketimbang megang Quran. Tunduh, kalau ngaji kan tunduh. Begitu digolerkeun nyileuh, buka HP deui nyileuh sebagainya. Memang enggak cukup, kita tuh jujur enggak cukup amal kita untuk membuat kita confident bisa masuk surga. Karena itu perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun, perbanyak bertaubat. Dengan itulah mudah-mudahan Allah memantaskan kita dapat rahmatnya. Dan niatnya makan taat kita teh. Kadang-kadang kaki kita hese dilengkahkan. Ibu ajak anak gadis ibu ngaji, yuk neng ngaji subuh, ih mama banyak tugas, mau ujian. Bapak ajak anak laki-lakinya, yuk kita ngaji kan libur sekarang, ih udah janjian mau tugas. Pokoknya diajak ngaji teh hese. Coba diajak belanja jadi bisa. Ayo neng antar mau belanja siap mah, kan ada tugas. Tugas mana nanti bisa. Duka kunaon juri teh aya di semua, di anak kita dan sebagainya. Jadi memang aktivitas kebaikan itu banyak tantangannya. Tapi ini tidak berlaku insya Allah pada kita. Rajulun su, laki-laki yang biasa maksiat, seseorang yang akrab dengan maksiat. Jangan diakrabi maksiat itu, supaya kita tidak punya peluang untuk mendapatkan perlakuan yang demikian buruk. Dalam informasi yang lain, dalam ayat Quran Allah menjelaskan bagaimana kematian mereka.
ketika dijemput maut. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ketika sakaratul maut datang pada mereka, orang-orang yang ingkar akrab dengan maksiat itu, mereka langsung memohon, Tuhan kembalikan aku sejenak saja. Wih kendai Gusti 5 menit rek naon, kata Gusti Allah, kan kulakukan aktivitas kebaikan yang kutinggalkan kemarin-kemarin. Ya Allah, abdi rek sholat, rek sodako, rek puasa, rek ngaji. Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu mahnya ucapan basi, tiba lagi kitu jeung kitu maneh teh. Tak bisa dimundurkan. Jangankan 5 menit, semenit saja enggak bisa. Fa idza jaluha la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan. Telat. Ini berlaku bagi orang-orang yang buruk perilakunya, akrab maksiat. Menyesal luar biasa mereka, menyaksikan bahwa mereka nanti akan berakhir di tempat yang demikian menakutkan. Kan yang dijanjikan oleh Allah lewat lisan Nabi, kenapa sakaratul maut itu memang mengerikan? Karena ketika sakaratul maut digambarkan kemana nanti kita akan pulang. Tuh. Makanya bagi sebagian yang melakukan kebaikan, sakaratul maut itu memang mungkin menyakitkan, tapi dia senang, sudah kelihatan tempat indah. Capek lempang ti dia teh, tapi dah insya Allah tuh indah dan sebagainya. Worth it. Jauh perjalanannya, pas saya ke sana view-nya indah, seger, makanannya enak-enak. Ah, capeknya jadi hilang, nggak kerasa. Tapi dari sini jalan sudah terjal, ya Allah, di dituna menakutkan dan sebagainya. Quran menyebutkan ini surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Mereka memohon, ya Allah, sebentar saja kembalikan. Yang terakhir, ibu bapak, Quran sudah menjelaskan, ngeri memang kematian orang durhaka itu. Walau taro idzidz zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tuzzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kalaulah kamu Muhammad bisa menyaksikan bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang-orang yang zalim, dipukul-pukul dengan tangan malaikat itu sambil teriak-teriak, ayo keluar, keluar nyawa kamu, keluar. Hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu ngomong yang buruk tentang Allah. Dibejaan dengan ayat Quran, maneh mah juga ustad wae. Diajak baik-baik, bosan lah ngomong wae dosa, iraha majuna atuh ngomong dosa wae mah. Atuh sing bener bisnis teh ame berkah. Iraha beungharna atuh mikir wae berkah mah. Tiap diomongan tiap nembalan. Kan menyebalkan ya. Coba ibu punya anak, tiap diomongan tiap mama geus kolot tuh ngomong wae. Saya pernah dengar seorang anak ngomong sama ibunya, ketika ibunya ngomong, "Bacot lu." Astagfirullah. Ibu dibegitukan. Tapi kemudian ya barangkali itu gambaran dari kegagalan ibu untuk menunjukkan bagaimana memperlakukan anak dengan baik, sehingga anaknya nggak berani memperlakukan itu. Ini gambaran kematian yang menakutkan. Surat Al-An'am. Dipukuli habis-habisan. Yang terakhir ibu bapak, saya ajak ibu bapak merenung. Ini renungan saja, hadis ini yang tadi sampaikan. Nabi menyebutkannya kecerdasan. Kata Nabi, aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'da istidadan ulaika aqyas. Orang yang paling banyak ingat kematian dan paling baik mempersiapkannya. Kan ngaji kita mempersiapkan kematian. Mudah-mudahan setelah ini Bu Bapak siap
Tadi kata pembawa acara ada door prize-nya dari ketua DKM. Dari saya lah door prize-nya. Sok mun ayeuna maot ku abdi diurusna door prize-nya. Saya lebih dari 30 tahun Bu ngurus jenazah. Insya Allah lebih dari 100 kali saya memakamkan jenazah. Karena itu 25 tahun berjalan ini saya jadi instruktur, ngajar kursus-kursus ngurus jenazah dan sebagainya. Gimana ngurus jenazah yang bukan cuma benar secara syariat, tapi juga secara etis memperlakukan jenazah dengan baik. Pernah saya melihat begini, jenazah diperlakukan juga nyuci mobil, selangkangannya disemprot ke selang. Allahu Akbar. Jenazah manusia itu bukan bangkai biasa. Laqad karramna bani Adam. Tidak boleh. Bahkan ada yang memandikan di depan rumahnya, tutupan yang ada mahor yang kusaru. Tiap ngaliwat punten Allah gitu ya. Orang bisa ngelihat dosa lah. Kan itu kedah biasa ngurus jenazah. Bisi nu ngantunkeun teh orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita. Diurus sama orang yang enggak bisa. Rek mamatahan teu bisa, nyarek teu wani, akhirnya kan nangis sendiri. Apa kata jenazah? Kulaporkan kau kepada Tuhan, kau perlakukan aku dengan buruk seperti ini. Karena itu ingat kematian. Kemudian wa ahsanum bima ba'dahu istidadan, persiapkan kematian. Bukankah ibu bapak pernah mendengar para sahabat itu nyiapkan kain kafan? Nyiapkan kain kafan, wasiat sama anaknya. Kemun mamah maotnya, iya kain kafanna, iya teh kain ihram si bapak. Begitu juga suaminya, nyiapkan kain kafan, bahkan nyiapkan kuburan. Engke makamkan didinya tah di belakang, apa gumuruh ya? Didinya gumuruh, pinuh bubae tumpuk kue opatan didinya. Itu salah satu sunnahnya mempersiapkan pemakaman. Kira-kira di mana boleh dimakamkan? Kalau tidak persiapan sekarang, 10 tahun lagi penuh nih, nggak nerima lagi. Nanti full book, ditutup ibu, close, full book. Kemana atuh cek budak teh karya teh palidkeun we. Mungkin anak-anak kita hari ini masih kita yakini akan berbuat baik sama kita. Tapi kalau kemudian besok lusa berubah, leban, dipakai kuburan mending dijual dan sebagainya, harga tanahnya berapa? Ini kan makin berkurang ya. Makam di situ sebelah sana tuh saya kan dari sana tuh lihat Kapul mau makamnya sana sedikit sudah hilang. Di Hong Kong kalau nggak salah tidak boleh lagi dimakamkan dengan berbaring, kedah berdiri, makamkan anak mengan sakotak kita. So di Hong Kong udah nggak boleh lagi. Sekarang bahkan dianjurkan di banyak kota besar, bukan lagi urusan agama, pokoknya mah kalau meninggal duduk biar efisien. Nanti saya bilang sama Pak Saiful, besok lusa kalau kita ngaji ini lagi, saya kutipkan beberapa pemakaman di negeri lain yang ya Allah jauh dari syariat. Nih satu. Yang kedua, hadis kedua adalah dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku kita baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Jadi kalau bawa apa tos 60-an langkung, ibu-ibu tos 70-an langkung, hati-hati nggak akan lama lagi. Mohon malam deui saur Kanjeng Nabi. Imah tos 70-an masih kena zumba. Mun ngiring senam teh di tai chi teh ning gitu ya. Masih pakai leggingnya nu macan loreng teh. Masih pakai you can see. Ketemu saya ibu-ibu yang begitu, insya Allah saya di dieu. Duka ina keur ngaji ka dieu duka henteu ketemu. Ya Allah, cing atunya geus kolot mah. Walaupun hak ya, hak semua orang. Tapi karena dari aspek syariat, terus caket lebih dekat, lebih spiritual hidup kita. Mulai paksakan, arahkan kecenderungan nafsu kita tidak lagi kepada materi, tapi kepada hal yang spiritual. Ibu bapak ini ngaji kita, mudah-mudahan manfaat. Seperti tadi diminta, kalau ada yang menyampaikan pertanyaan, menyampaikan masukan, mangga kirang langkung sekitar 10 menit lagi. Enggak, Bapak Ibu sekalian, ada yang dari belakang tuh sudah ada, dari belakang ngacung. Dari belakang dulu. Mohon, ibu dulu. Enggak. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Pak Ustaz, katanya pada saat kami
sakaratul maut itu bukan saja malaikat, tapi juga katanya setan berebut untuk mengajak kepada agar manusia itu jadi temannya setan. Ya. Apakah betul itu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda, mengajak manusia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala selama nyawa masih ada di kerongkongan. Kalau kita ini orang biasa, Dr. Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi, beliau kan lama tuh dirawat di Cipto Mangunkusumo, di pavilion tertentu, ditunggu anak yang perempuan. Saat itu kan belum ada kayak kita nih MP4, MP3. Beliau disetelkan Walkman, dimasukkan ke dalam telinganya pakai earphone. Anaknya yang nungguin, yang perempuan, anaknya keluar. Masuklah seorang paramedis, bawa salib, digini-gini ke beliau. Ini kisah real, Bapak Ibu. Sekarang bisa ditelusuri lah kisah-kisah seperti ini. Telusuri lewat Google. Dr. Nasir, Perdana Menteri Indonesia, tokoh Islam, semua sedunia tahu. Dicoba di akhir hayatnya untuk dimurtadkan. Gini-gini, goyang-goyang. Dr. Nasir begini-begini, kata anaknya. Anaknya kemudian masuk, didorong sampai jatuh. Si orang yang masuk itu dan dia lari. Sampai hari ini nggak ketemu siapa orang itu. Tapi pakaiannya pakaian para medis. Itu setan bungkelekan. Yang susah adalah setan yang tidak terlihat dan sebagainya. Mungkin saja ketika sakaratul maut menjemput, di sekitar kita bukan suasana yang bagus. Mohon maaf ya, boleh jadi ketika sakaratul maut menjemput, ibu bapak dirawat di sebuah rumah sakit yang percis kalau lihat tuh ada salibnya. Pas ninggal salib, pas malaikat maut ngejemput teh, tuh tak muntiasa mah muntiasa dukung ya rumah sakit yang oleh kawan-kawan kita. Jangan justru dihina. Pika sebelen masih dietanya masih Islam tapi pika sebelen perawatan nalila. Ya kurang dana tuh, kurang dukungan. Jadi pika sebelen sebagian. Sementara mereka kuat. Siapa yang kuat? Itu dukungan kita. Jadi hati-hati karena itu. Kalau kira-kira aduh ini sudah deket-deket nih badai maut teh, ya perbaiki cara hidup kita. Dari mana tahu caket badai maut? Tadi renungan kita, umurnya terus huis pinuh hunkul terus emut, berarti umurnya, supaya tidak mudah digelincirkan ikhtiarnya. Kira langsung gitu ya, betul informasinya seperti itu. Ada lagi mangga? Silakan Pak Haji ada yang tadi mangga, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ada satu riwayat hadis, saya mengingat persisnya pada saat Rasulullah mau meninggal, bagaimana keluar peluhnya dan atau sesakit. Rasul demikian. Tapi kalau mendengar seperti ini, indah kematian. Apakah fenomena mengetikkan dahi sakitnya dan sebagainya itu bagaimana Ustaz? Oke. Nanti Bapak Ibu rujuk ya yang saya sampaikan ini. Yang paling gampang ya di Google searching masa-masa sakaratul maut Nabi. Nabi itu lama Pak sakaratul mautnya, sempat berwasiat banyak hal, sakit luar biasa sehingga malaikat maut itu sempat nervous. Nabil kekasih Allah, Jibril yang nemani, Jibril sakit, ada dialog. Kata Nabi SAW, Jibril, apakah sakit sakaratul maut itu akan dirasakan semua umatku? Iya. Kata Nabi, timpahkan semua sakit sakaratul maut umatku padaku. Jadi sakitnya mungkin ratusan kali lipat. Karena beliau meminta, mohon sama Allah, timpahkan padaku. Beliaulah yang ngajari kita doa supaya tidak sakit sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Itu doa diajarkan Nabi. Ya Allah, hawwin alaina, ringankan kami ketika bertemu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan kami dari neraka, wal afwa indal hisab, kalau nanti diadili maafkan kesalahan kami. Nabi ngajarkan. Jadi beliau sakit betul Pak, kekasih Allah.
Tapi kenapa beliau bisa demikian sakit? Karena beliau sayang sama kita. Muntia sama ulah lah. Jamaah al-ad Gusti tekiateun ku nyeri beuteung oge. Tekiateun kok masalahul maut menyakitkan. Nabi yang memohon sama Allah. Saya baca kisah ini nangis, Pak. Ya Allah. Nyaaheun Nabi tika urang kenal juga tidak. Nyaaheun. Jikalau kita berkhianat pada Nabi itu ya menyakiti orang yang demikian mencintai kita. Informasinya sahih. Sakit beliau sampai disebut nanti riwayat dari Aisyah, riwayat dari Fatimah karena mereka hadir, riwayat dari Ali bin Abi Thalib, banyak riwayat tentang kematian Nabi. Hasan Husain juga hadir dan sebagainya. Fatimah yang bolak-balik, meninggalnya di pangkuan Aisyah istrinya dan lain sebagainya. Sakit, keringatnya luar biasa. Sakit. Mudah-mudahan mah Bapak Ibu tidak mengalami itu. Nabi yang doakan kita, Nabi yang ngajarkan doa pada kita. Jadi informasinya sahih, Pak. Yang sedang saya sampaikan adalah kematian indah, insya Allah bagi kita. Ada lagi mangga? Mangga. Waalaikumsalam. Ini ada cerita dari sahabat saya, beliau seorang profesor bidang medis. Ketika bapaknya meninggal, beliau bercerita, ini ada orangnya masih ada di Pasir Jaya, profesor. Bapaknya profesor juga. Ketika mau meninggal, bapaknya itu berkata, namanya, mohon maaf kalau yang masih hidup ini Profesor Hendro yang dulu peneliti di RSIS. Kasep, ketika bapak saya meninggal, dia itu cerita ketika ini sekarang ya daji istilahnya. Ndro, lamun bapak meninggal, mungkin ulah sedihnya. Kita dia sebelum mau nih udah terasa di kaki dingin. Dia melihat ke atas, oh indah. Itu di atas itu terang benderang, poek ente, caang ente, apa terang benderang itu sangat menyejukkan. Ini bertolak belakang, soal bertolak belakang ya dengan cerita ketika Nabi mau meninggal itu berkeringat sakit. Indah loh. Nanti kita tuh akan hidup di alam haura. Kamu jangan nangis. Apakah pada zaman Rasulullah, selain Rasulullah ketika mau meninggal ada sejarah cerita seperti itu? Karena ini orang yang masih ada. Ada kisah kematian yang indah gitu indah, ya. Misalnya. Betul-betul. Ya. Kalau indah banget, terang-benderang, menyejukkan. Ya. Apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sejarah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas seperti informasi yang saya sampaikan tadi pada ibu bapak, boleh jadi kita akan ketemu, bahkan pernah ketemu kematian-kematian yang indah, hanya tidak kita sadari karena lebih banyak kematian yang tidak indah yang kita pahami dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Boleh jadi itu salah satu contohnya. Kematian itu indah, bisa wasiat ke anak, neng mun mamah mautnya omat ulah hilap tuh mobilnya itu pastikan ke Ustaz Asep Rahmat wasiat misalkan itu kan indah luar biasa misalkan ya, bisa wasiat itu indah Pak, bisa wasiat ke anak karena ada kematian ternyata malamnya meninggal dunia dan sebagainya. Nah untuk mengkonfirmasi itu, adakah kematian-kematian indah pada masa Nabi SAW masih hidup dialami oleh para sahabat? Banyak. Saya kutipkan satu contoh dalam perang Uhud, itu kan kalah kita, pasukan Islam itu kalah. Nabi saja diisukan meninggal dunia. Ada satu sahabat namanya Abdullah bin Rawaha. Kalau saya tidak keliru, mohon maaf nih kalau nanti ibu bapak buka ternyata salah namanya, tapi kisahnya benar. Mungkin namanya sosoknya saya bisa salah. Abdullah bin Rawaha besok mau perang Uhud, ngajak salah seorang sahabat Nabi ngadoa, ya udah ngadoa, besok kan kita akan jihad. Ya Allah, izinkan aku besok punya keberanian berhadapan dengan musuh, dan biarkan musuh menebas kupingku, menebas hidungku, menebas tanganku, sehingga kalau aku gugur, engkau nanya kemana hidungmu, kemana telingamu, kemana tanganmu, aku dengan bangga menyebutkan ku persembahkan untuk jihad di jalan. Itu doanya. Sahabatnya cuma minta, ya Allah besok izinkan aku bisa menebas musuh dan kemudian memenangkan perang. Besoknya selesai perang Uhud, si sahabat yang berdoa ini nyari kawannya, ternyata kawannya meninggal dengan tangan yang hilang, hidung yang hilang, telinga yang hilang, sehingga dia bilang sama Nabi, ya Rasul, dia diijabah doanya, kematiannya seperti yang diharapkan. Apa maknanya?
kan indah. Dia berharap itu hilang hidungnya, hilang telinganya, hilang tangannya, dan nanti dia akan ngomong sama Allah, ya Allah, aku persembahkan untuk jihad di jalanmu dan sebagainya. Ibu bapak biasakan kita memohon kepada Allah. Tadi doanya bagus, Imam, supaya meninggal husnul khatimah dan berlindung dari su'ul khatimah. Apa husnul khatimah itu? Sebelum meninggal, Allah berikan kita kesempatan untuk menjadi orang baik. Sing betah jadi orang baik teh tong seueur kagoda. Sekarang banyak saya goda untuk menjadi orang tidak baik. Bertahanlah dengan kebaikan. Mudah-mudahan keseriusan kita jadi orang baik menginspirasi anak-anak kita. Baheula mah kreasi mamah mun aya kita aya nu ngaji, ada yang silaturahim, ada yang gini, melekat di anak-anak kita. Dan indah luar biasa. Ketika meninggal dikenang dalam kenangan yang indah. Sebetulnya banyak yang saya sampaikan, tapi waktunya terbatas. Apa ya? Mohon maaf, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau nanti ada pertanyaan lainnya, bolehlah pakai WA saja. Ke siapa? Ke Ketua DKM saja. Nanti Ketua DKM menyampaikan ke saya atau dijawab oleh beliau. Saya doa dulu ya Pak ya. Ibu Bapak kita doa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.